Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rahma dari Prodi PAI 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang merek, tentang brand. Saya akan menjelaskan pengertian tentang merek. Pengertian merek. Merek merupakan suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa yang sejenis dan sekaligus merupakan jaminan mutunya bila dibandingkan dengan produk barang atau jasa sejenis yang dibuat pihak lain. Merek mengandung janji perusahaan untuk secara konsisten memberikan ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Yang B. Bagian-bagian merek. Menurut Kotler dan Keller 2009, suatu merek umumnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Nama merek, brand name, adalah sebagian dari merek dan yang diucapkan. 2. Tanda merek, brand merek, adalah sebagian dari merek yang dapat dikenal, tetapi tidak dapat diucapkan, seperti lambang, desain, huruf, atau warna khusus. 3. Tanda merek dagang, trademark merek, adalah merek atau sebagian dari merek yang dilindungi hukum karena kemampuannya menghasilkan sesuatu yang istimewa. 4. Hak cipta. Copyright adalah hak istimewa yang dilindungi undang-undang untuk memproduksi, menertibkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau karya seni. D. Fungsi merek. Merek berfungsi untuk memberi identitas pada barang atau jasa dan berfungsi menjamin kualitas suatu barang dan jasa bagi konsumen. Merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk, barang, atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk, barang, atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lainnya. Menurut Saidin 2004, fungsi merek antara lain adalah sebagai berikut. D. Manfaat merek. 1. Sarana identifikasi untuk mempermudah proses penanganan atau pelacakan produk bagi perusahaan, terutama dalam pengorganisasian, sediaan, dan pencatatan akuntansi. 2. Bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Merek bisa diproteksi melalui merek dagang terdaftar, Registered Trademarks. Proses pemanufakturan bisa dilindungi melalui hak paten, dan kemasan bisa diproteksi melalui hak cipta, copyrights, dan desain. 3. Signal tingkat kualitas bagi para pelanggan yang puas sehingga mereka bisa dengan mudah memilih dan membeli lagi di lain waktu. 4.
4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna untuk yang membedakan produk dari para pesaing. Sumber keunggulan kompetitif, terutama melalui perlindungan hukum, loyalitas pelanggan, dan citra unik untuk yang terbentuk dalam benak konsumen. 6. Sumber finansial, returns, terutama menyangkut pendapatan masa akan datang. Jenis-jenis merek. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, secara umum merek terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. 3. Merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya. Berdasarkan wujud, merek dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Merek lukisan. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, merek cat kuda terbang, yaitu lukisan atau gambar kuda bersayap yang terbang. 2. Merek kata. Merek ini mempunyai daya pembeda dalam bunyi kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, Pepsodent untuk pasta gigi, Ultra Flu untuk obat flu, Toyota untuk mobil. 3. Merek huruf atau angka. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud huruf atau angka antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, ABBC untuk kecap dan sirup 55 untuk buku tulis. Merek nama. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud nama antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, Louis Vuitton untuk tas, Venetia untuk dompet. Merek kombinasi. Bentuk ini mempunyai daya pembeda dalam wujud lukisan atau gambar dan kata antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain yang sejenis. Contoh, jamu Nyonya Menir yang merupakan kombinasi gambar seseorang, Nyonya, dan kata-katanya Nyonya Menir. Menurut Harahap 1996, berdasarkan tingkat merek dibagi menjadi 3, yaitu A. Merek biasa, normal merek. Merek biasa adalah merek yang tidak memiliki reputasi tinggi. Merek yang berderajat biasa ini dianggap kurang memberi pancaran simbolis gaya hidup, baik dari segi pemakaian dan teknologi. Masyarakat atau konsumen melihat merek tersebut kualitas rendah. Merek ini dianggap tidak memiliki drawing power yang mampu memberi sentuhan keakraban dan kekuatan mitos, mystical power, yang sugestif kepada masyarakat dan konsumen dan tidak mampu membentuk
lapisan pasar dan pemakai. B. Merek terkenal. Well-known merek. Merek terkenal biasa disebut sebagai well-known merek. Merek jenis ini memiliki reputasi tinggi karena lambangnya memiliki kekuatan untuk menarik perhatian. Merek yang demikian untuk memiliki kekuatan pancaran yang memukau dan menarik, sehingga jenis barang apa saja yang berada di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan keakraban, familiar attachment, dan ikatan mitos. Famous merek. Merek termasyhur. Famous merek. Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termasyhur. Derajat merek termasyhur lebih tinggi daripada merek biasa, sehingga jenis barang apa saja yang berbeda di bawah merek ini langsung menimbulkan sentuhan mitos. Oleh karena definisi tersebut, bagi yang mencoba, besar sekali kemungkinannya akan terjebak dengan perumusan tumpang tindih merek terkenal. Produk yang tidak memiliki merek. Unbranded goods. 2. Merek yang dipakai sebagai referensi. Brand as reference. 3. Merek sebagai personality. F. Tahapan perkembangan merek. Menurut Rangkuti 2008, sebuah merek biasanya mengalami beberapa fase atau tahapan perkembangan, yaitu sebagai berikut. 4. Merek sebagai simbol, ikon. 5. Merek sebagai sebuah perusahaan. 6. Merek sebagai kebijakan moral. Selanjutnya pengertian dari brand. Pengertian brand. Brand adalah segala sesuatu yang terkait dengan perusahaan, produk, atau layanan. Semua atribut, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Ini adalah apa yang harus Anda perjuangkan, apa yang harus Anda lakukan, katakan, dan tampilkan ke depan publik. B. Brand identity. Brand identity terdiri dari beberapa elemen. 1. Logo. 2. Bentuk tampilan yang menarik. 3. Warna. 4. Bahasa. 5. Template. 6. Konsistensi. 7. Fleksibilitas. 8. Dokumen. 9. Membangun hubungan emosional kepada pelanggan dalam jangka waktu panjang. 10. Promosi. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.